Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dalam kesempatan kali ini kita akan melanjutkan sharing kita. Saat ini akan membahas tentang pribadi muslimah yang baik sebagai seorang hamba. Izinkan saya membuka dengan sedikit cerita pengorbanan seorang perempuan muslimah yang berpegang teguh kepada perintah Tuhannya. Ini adalah kisah tentang istri Nabi Ibrahim alaihissalam, Sayyidah Hajar. Ketika beliau ditinggal oleh Nabi Ibrahim alaihissalam bersama Nabi Ismail di Mekah. Ketika itu Mekah masih belum berpenduduk dan tidak ada air. Ketika ditinggal, ia hanya berdua dengan Nabi Ismail yang ketika itu masih bayi dan masih menyusui. Namun Sayyidah Hajar sama sekali tidak menolak ketika Nabi Ibrahim memintanya untuk tinggal. Untuk meyakinkan, dengan tenang dia bertanya kepada Nabi Ibrahim, "Allahu amaraka bihadza ya Ibrahim?" Apakah Allah yang memerintahkanmu untuk meninggalkan kami di sini, wahai Ibrahim? Nabi Ibrahim menjawab, "Na'am, iya." Jawaban Nabi Ibrahim membuat Sayyidah Hajar semakin mantap dan hatinya dipenuhi keridhaan. Dia menerima dengan pasrah perintah dari Allah tersebut dan tanpa ragu ia merelakan Nabi Ibrahim untuk meninggalkan mereka berdua. Dia yakin bahwa Allah tidak akan menyia-nyiakan dan pasti akan memberikan kecukupan meski tidak ada satu orang pun yang tinggal di daerah tersebut. Sahabat, inilah cerita pembuka yang mengajarkan kita pentingnya kita sebagai seorang muslimah untuk senantiasa menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab keimanan akan mampu menguatkan kita menghadapi segala cobaan dan membantu kita dalam mendidik anak-anak kita nantinya. Akan tetapi keimanan yang kuat seperti pada kisah Sayyidah Hajar tadi tentu tidak langsung bisa kita dapatkan tanpa menjaga hubungan kita dengan Allah. Lalu bagaimana seharusnya seorang muslimah dalam menjaga hubungannya dengan Allah? Berikut beberapa hal yang perlu diterapkan oleh seorang muslimah dalam menjaga hubungannya dengan Allah. Yang pertama adalah taat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mematuhi semua perintahnya dan menjauhi segala larangannya dimanapun dan dalam keadaan apapun. Kemudian selanjutnya, tidak pernah lalai dalam menunaikan sholat wajib 5 waktu. Jangan sampai rutinitas kita, kesibukan kita dalam mengurus rumah misalnya, membuat kita lupa dalam mengerjakan sholat, terutama sholat pada tepat waktunya. Karena sholat adalah imaduddin, sholat adalah tiang agama. Man aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Barang siapa yang mendirikan sholat, maka sungguh ia telah mendirikan agama. Dan barang siapa yang meninggalkan sholat, maka sungguh ia sudah menghancurkan agamanya sendiri. Bahkan Imam Abdullah bin Alawi al-Haddad dalam kitabnya menyebutkan bahwa sholat itu ibarat kepala dalam jasad. Maka bagi orang yang tidak pernah mendirikan sholat atau melalaikan sholatnya, layaknya jasad yang tidak ada kepalanya. Lalu bagaimana ia bisa hidup? Maka sahabat muslimah semua, kita jangan pernah melalaikan sama sekali untuk menunaikan sholat wajib 5 waktu. Begitu juga dalam sabda Rasulullah SAW juga disebutkan, apabila seorang perempuan sholat 5 waktu, puasa pada bulannya, mentaati suaminya dan menjaga kemaluannya, maka dia akan masuk surga dari pintu mana saja yang ia kehendaki. Masya Allah. Kemudian hal selanjutnya adalah menjalankan semua perintah Allah dengan niat ikhlas dan mengharap ridhonya semata. Bukan karena ingin dipuji, bukan karena ingin hal-hal duniawi, tapi kita lakukan itu semua karena ikhlas dan mengharap ridho Allah. Selanjutnya adalah memakai hijab dan berpakaian tertutup sesuai tuntunan syariat. Berikutnya, menjaga diri dan pandangan dari laki-laki yang bukan mahram. Dan terakhir adalah menjaga misi dakwah untuk menyebarkan agama Allah. Sebab kita umat Nabi Muhammad SAW diperintahkan untuk senantiasa mendirikan amar ma'ruf nahi munkar. Demikian sahabat, sharing kita kali ini tentang pribadi muslimah yang baik sebagai seorang hamba. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.